Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Senang sekali berjumpa dengan saya Nur Saparwadi. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe. Kita sama-sama membangun channel ini supaya channel ini tambah berkembang. Karena subscribe dari teman-teman itu sangat berarti bagi saya. Itu akan menumbuhkan semangat saya untuk memberikan teman-teman motivasi, inspirasi terkait dengan sembuh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya sharing kepada teman-teman terkait dengan anxiety, kecemasan yang pernah saya alami, bagaimana cara saya mengatasinya. Ini saya berbagi pada teman-teman cara ampuh mengatasi anxiety, kecemasan yang pernah saya alami dan rasakan. Karena teman-teman, saya di sini berbagi pada teman-teman berdasarkan pengalaman saya ketika saya terkena anxiety, kecemasan itu sendiri. Mungkin teman-teman tidak seberapa yang teman-teman rasakan saat ini, karena saya sangat lama terkena yang namanya kecemasan, anxiety teman-teman, yaitu kurang lebih 2 tahun saya mengalaminya. Dan apa saja sensasi yang teman-teman rasakan pernah saya alami. Nah silahkan teman-teman tulis di kolom komen terkait dengan GERD dan anxiety. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama sharing terkait dengan bagaimana cara mengatasinya. Kita sama-sama belajar. Nah teman-teman, ketika kita mau sembuh dari anxiety, seperti yang saya sering sekali saya katakan kepada teman-teman di video-video saya sebelumnya, bahwa untuk bisa sembuh dari anxiety disorder tentu sekali yaitu adalah jangan berpikir negatif. Teman-teman, kita mungkin sudah bosan mendengarkan ini, tapi ternyata ini akan memberikan teman-teman motivasi, dorongan bahwa anxiety, kecemasan ini bisa disembuhkan. Saya teman-teman, jujur saya tidak pernah pergi ke psikiater, saya tidak pernah pergi ke psikolog, saya tidak pernah minum obat antidepresi, tapi saya selalu latih diri saya untuk bisa sembuh dari gangguan cemas ini. Walaupun prosesnya lama, tapi kita bisa berjuang, kita bisa sembuh tanpa mengonsumsi obat, teman-teman. Nah, di sini saya di kesempatan kali ini saya memberikan tips sederhana, mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi anxiety, kecemasan yang teman-teman alami selama ini. Mungkin teman-teman sudah pergi berobat, sudah konsultasi, sudah pergi ke alternatif, tapi tidak ada hasilnya. Mungkin tips yang saya kasih tahu ini mungkin bisa memberikan teman-teman jalan, atau ini adalah jalan kesembuhan teman-teman. Mudah-mudahan ini ada menjadi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada teman-teman, sehingga teman-teman lebih mudah sembuh dari anxiety, kecemasan. Tentu sekali teman-teman, ketika teman-teman masih mengalami anxiety, saya dulu waktu mengalami anxiety itu, saya mengalami yang namanya anxiety berat, anxiety disorder, sehingga aktivitas saya itu sangat terganggu. Waktu itu saya hanya bisa berada di dalam rumah, saya tidak berani keluar rumah karena saya takut berinteraksi dengan orang. Nah, kecemasan sosial saya itu tinggi. Nah, walaupun mandi pun waktu itu saya menggunakan bantuan orang karena saya tidak bisa berjalan, saya itu gemetar. Tapi setelah dicek up di dokter, saya hanya memiliki asam lambung saja. Tapi ternyata yang saya alami sangat parah, yaitu pada waktunya adalah kecemasan, anxiety berat, anxiety disorder. Sehingga saya lihat-lihat, saya temukan sendiri bahwa ternyata ada hal-hal sepele yang bisa menyembuhkan, baik dari kita sugesti, kita ngobrol terhadap diri kita sendiri, kita ngobrol di cermin terhadap diri kita, seolah-olah kita memberikan dorongan kepada bayangan kita bahwa kamu tidak apa-apa, kamu baik-baik saja, kamu adalah orang istimewa, seperti itu. Terus seperti bisa dikatakan ketika orang lain melihat kita dengan kondisi seperti itu, berbicara dengan cermin, atau kita berbicara terhadap diri kita sendiri, bisa dikatakan bahwa kita itu gila, teman-teman. Tapi sejatinya itu adalah terapi yang bisa kita terapkan untuk bisa keluar dari kecemasan. Karena ketika kita mengalami yang nama kecemasan, tentu sekali kita harus dengan konsep kita harus berbicara, karena yang berbicara di sana adalah alam bawah sadar kita. Sehingga waktu saya mandi, teman-teman, saya selalu terapkan ini.
waktu dimanapun saya berada, di wallpaper HP saya selalu saya katakan, selalu di wallpaper HP saya tulis seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, saya sehat, saya bisa, saya yakin. Nah, seperti ini. Ini adalah bukti bahwa ketika kita melihat HP pada waktunya, seolah-olah langsung kita terfokuskan kepada apa yang ada pada wallpaper kita itu, sehingga kita sudah bisa, saya sehat, saya adalah orang yang bisa, saya adalah orang yang semangat. Nah, seperti itu. Di saat mandi kita nyanyi lagu-lagu motivasi, nah seperti itu teman. Cuma sederhana sekali cara yang saya terapkan, ternyata manfaatnya sangat luar biasa untuk mengatasi kecemasan. Nah, seperti itu teman-teman, kan saya sehat. Nah, ketika kita buka HP langsung pikiran kita fokus terhadap itu, saya sehat, saya kuat, saya bisa. Nah, karena orang yang mengalami yang namanya kecemasan ini ya temannya sehari-hari yaitu adalah HP, handphone. Nah, apa yang jadi penasaran ketika teman-teman melihat konten-konten YouTube terkait dengan sembuh dari anxiety, teman-teman penasaran apa yang ada di wallpaper, di di thumbnail YouTube. Ketika ada yang mengatakan cara ampuh sembuhkan anxiety, teman-teman langsung buka. Pasti teman-teman hanya itu yang teman-teman lakukan. Sehingga salah satu cara ketika kita bisa afirmasi diri, sugesti diri, yaitu adalah kita harus menulis di wallpaper HP kita, karena itu sangat berarti, sangat ampuh. Kenapa? Karena mungkin kita tidak mau mengatakan itu, tidak mau sugesti diri, atau kita mungkin tidak konsisten, tapi ketika kita menulis di wallpaper HP itu sangat cepat sekali kita ingat, dan itu akan dibawa oleh alam bawah sadar kita, sehingga kita lebih mudah. Cara triknya ini sederhana tapi ampuh mengatasi yang namanya anxiety, kecemasan berlebih. Tentu sekali teman-teman ketika mau cepat, yaitu adalah di samping itu teman-teman harus afirmasi, meditasi, olahraga, bergerak. Jangan hanya berdiam di rumah, teman-teman harus berani keluar rumah, berinteraksi dengan orang. Nah, itu adalah kuncinya. Konsepnya sederhana, tinggal teman-teman lawan, hindari, jika tidak mampu hindari, dan berserah diri. Konsepnya 3, sabar, ikhlas, dan kita harus sadar terhadap diri kita, apa kekurangan kita. Sehingga teman-teman ketika dikatakan begini sama orang, teman-teman jangan sampai nanti mental teman-teman down, percayaan diri teman-teman itu tidak ada. Padahal ketika konsep percaya diri itu selalu ada pada diri teman-teman, itu akan semakin membuat diri teman-teman itu cepat sembuh dari gangguan kecemasan itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.